Selamat malam, perkenalkan nama saya Mario Luis Adelaide Pereira dan saya dari mahasiswa arsitektur. Malam hari ini saya akan menjelaskan tugas PA3, yaitu menganalisa site B, di mana site B itu akan diisi dengan bangunan pusdiklat, dan pusdiklat yang saya rencanakan adalah pusdiklat untuk guru. Baik, berikut penjelasannya. Oke, untuk lokasi tapak berada di Jalan Haseli RT 7 RW 1 Cipedak, Jakarta Selatan. Nama bangunan Pusdiklat untuk guru. Luas site 5.000 meter persegi, KLB 1,5, KDB 50%, dan lebar jalan 7 meter. Untuk luasan site seperti di gambar, yaitu dengan panjang 100 meter dan lebar 50 meter. Oke, selanjutnya view site di mana nomor 1 adalah site itu sendiri, maksudnya akan dibangun di area nomor 1 itu. Nomor 2 adalah view dari depan site. Yang ketiga adalah view dari samping kiri site. Yang keempat adalah view dari samping kanan site. Oke, lanjut ke kondisi tapak. Kondisi tapak sekarang, tapak masih banyak memiliki pohon yang bisa dimanfaatkan lagi. Maksudnya tapak existing memiliki banyak pohon. Jika dia nanti dibangun bangunan, pepohonan yang ada di tapak existing itu, pepohonan itu bisa dimanfaatkan lagi untuk penghijauan di area site yang akan dibangun itu. Kondisi tanah berkontur ke arah bawah sungai. Artinya di posisi arah di timur itu lebih tinggi 9 meter, dan posisi di barat itu kurang lebih 0,0. Jadi di posisi timur lebih tinggi dari posisi barat. Oke, selanjutnya terdapat satu jalan utama yang sangat dekat dengan site, sehingga fasad bangunan akan menghadap ke jalan utama tersebut. Maksudnya dari site itu terdapat satu jalan utama, dengan diharapkan fasad bangunan bisa menghadap ke jalan utama tersebut. Oke, selanjutnya kelebihan dan kekurangan tapak atau site itu sendiri. Kita mulai dari kelebihan tapak tersebut adalah nomor 1, lokasi tapak sangatlah dekat dengan jalan utama sehingga aksesnya sangatlah mudah. Yang kedua, tapak berdekatan dengan sungai sehingga pembuangan air kotor, air hujan dapat menggunakan gravitasi, tidak menggunakan pompa seperti itu. Yang ketiga, fasad bangunan akan langsung berhadapan dengan jalan raya. Maksudnya ketika fasad bangunan langsung berhadapan dengan jalan raya utama, itu akan menambahkan di mana orang mencari bangunan itu, memudahkan orang mencari bangunan dengan cepat, seperti itu. Yang keempat adalah site berdekatan dengan beberapa sekolah, perumahan warga. Maksudnya adalah ketika site itu berdekatan dengan beberapa sekolah, diharapkan pusdiklat guru ini bisa membantu sekolah-sekolah di sekitarnya. Apalagi di pusdiklat ini ada perpustakaan umum, sehingga bisa menambah ilmu buat masyarakat yang di sekitar, bahkan sekolah-sekolah di sekitarnya yang kekurangan buku dan sebagainya. Yang kelima adalah site memiliki pepohonan yang sangatlah banyak, artinya bisa dimanfaatkan kembali gitu. Yang selanjutnya adalah kekurangan tapak atau site itu sendiri. Nomor 1, site sangatlah berdekatan dengan sungai dan ditakutkan site bisa mengalami longsor ataupun banjir.
Yang kedua adalah posisi site sangatlah berdekatan dengan jalan raya utama dan perumahan warga yang akan dapat efektif bising. Maksudnya posisi site itu berdekatan dengan jalan raya utama, terus sampingnya ada perumahan warga, itu bisa menimbulkan efek bising atau berisik seperti itu. Yang ketiga, akses jalan utama site hanyalah satu, yaitu di depan fasad bangunan itu sendiri, maka dapat mengakibatkan kepadatan lalu lintas di jalan atau akses utama itu. Oke, selanjutnya adalah view bangunan yang terdekat dengan site. View yang pertama adalah SDN Cipedak 05 PG. Yang kedua adalah Sekolah Tetum Bunaya. Yang ketiga adalah SMK Negeri 63. Yang keempat adalah SDN Cipedak 06 PG. Dan yang kelima adalah SMK IT. Oke, seperti itu kondisi tapak. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai analisa matahari. Kita tahu bahwa unsur positif dari sinar matahari adalah sinar yang dapat membantu penerangan di dalam ruangan. Maksudnya mungkin kita bisa menerapkan di mana ruangan-ruangan kita tidak memberikan lampu atau penerangan buatan, tetapi dengan penerangan alami seperti itu. Unsur negatif dari sinar matahari adalah sinar matahari memiliki radiasi yang sangat panas, yang itu bisa mengakibatkan dalam ruangan itu jika tidak dikelola dengan baik, maka dalam ruangan bisa mengalami panas dan sebagainya. Oleh karena itu, beberapa solusi untuk meredam atau menurunkan suhu panas sehingga di dalam ruangan itu tidak terlalu panas. Yang pertama adalah pemanfaatan tanaman atau pepohonan di sekitar site dapat menurunkan suhu panas matahari. Seperti di gambar, di mana matahari ketika sinarnya mengenai bangunan tetapi dipalang atau dihalangi dengan pepohonan atau penghijauan, itu akan menimbulkan menurunkan suhu panasnya. Yang berikut atau yang kedua adalah green roof atau green building, yaitu bangunan ini kedepannya diterapkan, yaitulah bangunan green building, di mana akan banyak tanaman-tanaman yang ada di sekitar gedung itu. Yang pertama yaitu mengembalikan kondisi site utama itu adalah site existing, di mana kita lihat bahwa existingnya sangatlah hijau. Oleh karena itu ketika bangunan itu ada, kita berharap tidak membuat penghijauan di site itu kehilangan banyak, tapi bisa menambah penghijauan tetap ada di area site tersebut, yaitu kita menerapkan green building di area site tersebut. Yang berikutnya adalah penambahan kolam di sekitar site, yaitu dapat membantu juga menurunkan suhu panas di area site tersebut. Mungkin akan ada penambahan kolam-kolam ikan atau kolam apa aja di area site itu, sehingga membantu untuk menurunkan suhu panas di bangunan atau di area site itu. Untuk penerapan solusinya seperti di gambar, yaitu bisa dilihat bahwa di sekitar site ada beberapa pepohonan mengelilingi site seperti itu. Oke, untuk analisa matahari seperti itu. Dan selanjutnya adalah analisa angin. Oke, analisa angin. Angin, kita tahu bahwa hembusan angin yang banyak itu berasal dari timur tenggara ke barat daya. Dan yang kedua adalah pemanfaatan angin yang baik dapat membuat ruangan nyaman. Dan sebaliknya, jika angin yang besar itu tidak dikelola dengan baik, akan mengakibatkan
ketidaknyamanan dalam ruangan seperti debu. Jika anginnya terlalu kencang, mungkin debu dari luar akan masuk, bahkan dari kotoran dari luar bisa masuk seperti itu. Oleh karena itu, solusi yang harus kita terapkan dalam bangunan ini adalah yang pertama adalah cross ventilation. Maksudnya seperti di gambar itu kita memberikan banyak bukaan supaya udara yang masuk bisa keluar dengan baik dan benar, sehingga panas yang di dalam ruangan itu tidak ngedap dan sehingga memberikan efek panas. Yang kedua adalah menurunkan tiupan angin atau menurunkan tiupan angin dengan vegetasi atau pepohonan seperti di gambar, di mana di pinggir-pinggir site atau di area bangunan terdapat pepohonan. Itu tujuannya tujuan salah satunya adalah untuk menurunkan volume angin yang sangat besar seperti itu. Yang berikut adalah penggunaan ventilasi yang baik, maksudnya seperti jendela, pintu. Diharapkan bangunan ini mempunyai banyak ventilasi. Tujuannya supaya ketika udara yang masuk dalam bangunan ini tidak ngendap dan menimbulkan bau, tetapi diharapkan ketika ada ventilasi yang banyak, bangunan ini mempunyai sirkulasi udara yang baik dan benar seperti itu. Untuk penerapan solusi yang saya paparkan tadi bisa dilihat di gambar, yaitu saya menerapkan pepohonan sehingga memblok ada dari angin timur tenggara, saya membloknya dengan pepohonan dan lain juga seperti itu. Oke, selanjutnya analisa kebisingan. Untuk analisa kebisingannya, yang pertama, kebisingan diakibatkan oleh lingkungan sekitar site. Mungkin di sekitar site itu ada jalan raya utama, ada perumahan warga, itu mengakibatkan kebisingan juga. Yang kedua adalah kebisingan paling besar adalah di mana site berdekatan dengan jalan raya utama. Nah, itu benar-benar ada di site kita, di mana jalan raya utama benar-benar dekat dengan site kita. Yang keempat adalah pemasangan solusi yang harus kita manfaatkan juga, itu adalah pemasangan dinding akustik pada ruangan tertentu yang membutuhkan. Maksudnya mungkin di ruangan meeting, ruang seminar, itu boleh diterapkan, itu dipasang akustik sehingga meredam suara seperti itu. Oke, seperti di gambar, meredam kebisingan dengan buffering pohon, meredam kebisingan dengan buffering pagar pembatas rumah, meredam kebisingan dengan akustik seperti itu. Jadi untuk penerapan solusinya di gambar, di bangunan ini seperti di gambar bisa dilihat. Nanti untuk ruangannya kita akan pakai akustik kalau bila diperlukan, dan area luarnya itu yang langsung berhadapan dengan jalan raya utama, kita beri pepohonan dan juga ada pagar pembatasnya seperti itu. Oke, selanjutnya adalah analisa sirkulasi. Analisa sirkulasi yang pertama adalah analisa sirkulasi buat penjalan kaki. Oke, untuk sirkulasi penjalan kaki ini saya ada kasih 3 warna. Yang merah adalah private, yang biru adalah semi public, yang hijau adalah public. Oke, bisa dilihat dari hijau dulu ya. Untuk public ini adalah yang menggunakan mungkin Gojek, dia akan mengantar berkas atau seperti apa. Mungkin dia akan punya akses, dia akan balik lagi ke keluar parkiran, atau mungkin dia akan masuk ke parkiran seperti itu. Oke, semi public. Untuk sirkulasi penjalan kaki buat semi public seperti di gambar, di mana terdapat dari semi public bisa dari lobby, dia bisa manfaatkan yaitu dengan menggunakan bangunan
semi public itu, dan dia bisa keluar dari bangunan semi public dari belakang, seperti di gambar yang biru-biru, dan dia bisa keluar dari semi public itu ke area publik dan bisa keluar dari bangunan itu. Oke, masuk ke merah, private. Di mana private itu berdekatan di area bangunan private, di mana bangunan private itu direncanakan akan ada asrama di tempat itu, tempat beristirahat dan sebagainya. Oke, oleh karena itu pejalan untuk sirkulasi pejalan kakinya juga dirancang supaya yang menggunakan itu adalah orang-orang yang tertentu saja, seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah sirkulasi buat motor, mobil, dan bis. Kita tahu bahwa motor, bis, dan mobil memiliki jalur khususnya juga, seperti di gambar yang merah. Warna merah saya tandain dengan warna merah, seperti di gambar dia masuk, kendaraan masuk, mungkin ada kendaraan yang drop off di depan lobi, ada kendaraan yang menggunakan parkiran VIP, dan ada kendaraan yang langsung ke area parkir di belakang, dan ada kendaraan yang langsung keluar dari site atau area bangunan tersebut, seperti di gambar ini. Oke, untuk sirkulasi pejalan kaki seperti itu dan mobil seperti itu. Sekarang selanjutnya adalah analisa topografi. Di mana kita melihat kontur tanah dari arah barat itu paling rendah dan arah timur itu paling tinggi. Ketinggian arah timur itu sekitar 9 meter. Jadi dia punya kontur per meter turun per meter sampai ke barat. Oke. Kontur tanah yang cenderung miring ke arah danau mengakibatkan air yang di dataran tinggi akan turun ke dataran rendah, yaitu melewati site kita. Oleh karena itu solusinya kita yang pertama memberikan sirkulasi atau saluran air lah di depan site, seperti yang saya tandain warna hijau, dan juga di belakang site yang warna hijau, seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah zoning. Zoning ini saya akan ada bagi 3 warna, merah, biru, sama hijau. Zoning adalah pembagian kawasan ke dalam beberapa zona sesuai dengan fungsi dan karakteristik semula atau diarahkan bagi pengembangan fungsi-fungsi lain. Oke, seperti ini. Yang pertama adalah public itu adalah area yang semua orang dapat diakses. Semi public adalah area yang tidak semua orang dapat diakses. Private adalah area yang hanya orang tertentu yang dapat akses gitu. Oke, jadi kita bisa lihat di area merah itu adalah area private, di mana tadi saya jelaskan area itu adalah area yang digunakan orang-orang tertentu. Area biru adalah area yang bisa digunakan orang tertentu saja juga, dan area hijau adalah area public, yang dimana area itu bisa digunakan semua orang. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita menjelaskan gubahan massa. Oke, gubahan massa. Seperti kita lihat, gubahan massa adalah pengolahan komposisi beberapa bangunan dalam satu tapak. Gubahan bentuk adalah pengolahan bentuk pada suatu bangunan melalui berbagai pendekatan. Oke, konsep bangunan yang saya terapkan dalam bangunan ini adalah bangunan green building atau bangunan hijau. Bangunan yang menggunakan proses yang bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Maksudnya lingkungannya sudah hijau, jadi dia mau tetap hijau, bangunan lingkungan itu tetap hijau.
Dan juga konsep area parkir yaitu seperti di foto, di mana parkiran itu memiliki dua lantai, yaitu lantai atas akan dihuni oleh bis dan lantai bawah akan dihuni oleh mobil dan motor, seperti itu. Yang pos parkir kita memakai konsep yaitu dengan satu loket itu di area out atau area keluar, seperti di gambar saya tunjukkan. Untuk rencana konsep air mancurnya atau di depan lobinya seperti di gambar, diharapkan bisa menambah penghijauan dan penghawaan yang adem di area sekitar site. Oke, untuk penerapan dalam masa seperti dilihat ada pintu masuk, ada gubahan air mancur, ada gubahan lobby, ada gubahan masa 1, masa 2, dan gubahan lapangan volley, ada gubahan masa tangga parkiran tersebut, ada gubahan parkiran bus dan mobil, ada gubahan parkiran motor, seperti itu. Oke, seperti itu gubahan masanya. Demikian penjelasan saya. Terima kasih.